takut sekali apinya bisa padam, tidak. Dan ingat di saat praktek ini pasti ini aman Pak, kita selalu dampingin ini aman, kami pastikan aman. Lagi mengikuti arahannya, pasti aman, kita dampingin terus Pak. Sebenarnya untuk menimbulkan mental atau nyali ya harus sering melakukan, makanya minimal ya sejelek-jeleknya lah setahun sekali lah. Kita nggak usah nunggu, kita nggak usah program, makanya kan tadi sudah saya sampaikan untuk membuat pelatihan atau refreshing nggak usah takut-takut, untuk selalu berkomunikasi aja dengan kami untuk pendampingan. Itu harapan dari setiap perusahaan mungkin untuk Sigma setidak-tidaknya bisa melakukan sosialisasi setelah 6 bulan sekali, karena bisa kita tali yang kuat bukan kayak besi, bukan rantai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kedua ini di acara BIMTEK penanggulangan bahaya kebakaran B Batam, kita akan melaksanakan praktek pemadaman jika terjadi kebakaran. Bapak-bapak mungkin sudah pernah dengan menggunakan apar saja dari jarak jauh sudah padam. Jadi untuk mengurangi panik, karena intinya di situ semua. Kalau terjadi kebakaran, ya kita itu bisa mengurangi panik kita. Dan teriak itu wajib. Tadi sudah diterangkan kan, wajib teriak. Karena apa? Biar kawan atau tetangga kanan kirinya mengetahui bahwa kita dalam keadaan darurat, berarti entah kebakaran. Oke Pak, karena ini di luar juga sudah mau tengah hari, saya rasa tidak panjang lebar, tadi sudah diterangkan. Kita langsung aja ke pemadaman dengan menggunakan fire blanket. Mungkin perusahaan ada yang menggunakan fire blanket, tinggal tarik. Kalau fire blanket nggak usah dicelupkan ke air Pak, karena bahannya tahan api dari serat kaca. Kalau ini kan kita menggunakan karung goni, belum tentu di perusahaan ada karung goni. Bolehlah pakai keset kalau yang agak lebar atau handuk mungkin. Ya, kalau di rumah boleh. Nah itu apabila terjadi pada kebakaran medianya seperti kompor atau mesin yang masih bisa tercover dengan karung goni kalau nggak ada apar. Ya. Nah kalau ada fire blanket biasanya juga kalau sampai ada korban yang terbakar kita selimutkan aja. Misal sampai ada nih percikan terus kebakar kena ke penghuni gedung tersebut, ya udah selimutkan aja, udah guling-gulingkan. Itu penanganan pertama. Tapi kalau kepada apinya, ya misal sampai ada tumpahan melebar ke lantai, ya kita menggunakan fire blanket ataupun karung goni ataupun handuk atau baju kita basahin, kita tutupkan. Namanya penyelamatan, kita harus menyelamatkan diri dulu. Dalam arti diri kita harus selamat dalam menyelamatkan orang lain. Jadi ya APD mungkin kalau yang ada ya pakai. Kalau yang nggak ada, kita harus tetap melindungi bagian tubuh kita. Karena kita akan langsung dengan api, anggota badan kita juga inilah pelindung kita dari sambaran api dan juga panas. Ya. Jadi cara megangnya ibu jari di depan, ya, putar ke dalam. Jadi punggung tangan ini terlindung, punggung telapak tangan terlindung. Nah kalau memang kita pakai lengan pendek, sikunya agak dimasukkan. Oke, ini sudah keadaan dibasahi, ya, untuk menutup pori-pori. Baru kita menuju ke titik apinya. Pada saat berjalan, jangan langsung ditutup Pak, biasa saja. Oke, biasa saja. Nanti kita sambil melihat arah angin ini kan di luar. Kalau dalam bangunan enggak, ya udah dari posisi mana. Begitu dekat, jarak 1 meteran, baru kita pastikan tutup. Terus jalan pelan-pelan, kita tetap lindungi. Nggak usah diintip lagi. Bahaya ada gerak gini, ada udara yang ketarik, nanti apinya ngikut. Jadi udah lindungi terus sampai mentok, baru tutupkan. Jangan ragu-ragu, jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti pusaran apinya bisa kena. Tapi kita tetap berlindung, yakin dengan alat kita udah berlindung. Terus, nah tutupkan. Jadi badan kita ngikut aja, kuat. Putih kayak di freezer. Jadi kalau kita tangannya gini kan lengket, karena tekanan CO2 tinggi ketemu udara dia akan di bagian nozzle, di bagian pangkal tabung. Jadi kalau model yang pakai pipa jangan dipegang, arahkan baru kita peluk. Ini nozzle-nya, corongnya, kita arahkan. Dari jarak berapa? Ini lebih dekat karena gas. Jadi 3 meter sudah mulai kita tekan terus, jangan tekan lepas, jangan pernah. Kali tekan terus maju. Selesai. Tapi kalau tekan lepas, begitu lepas putus, nggak langsung padam. Jadi tekan terus sambil maju. Ingat, tekan sambil maju itu aja kuncinya, langsung putus. Mulai 4 meter, kalau CO2 mulai 3 meter.
Ya, ini sama. Badan keluar, tapi kita jangan tarik mundur, bahaya. Tutupkan aja badan kita berlindung. Udah. Nanti kita kawal. Oke? Tutup tangan. Nah, kalau pada realnya setelah tutup gitu udah kasih air aja. Maju dulu. Gak apa-apa. Saya maju ke siapa? Kalau seperti bagus mundur, kita cari lagi, tak kain, tak karung lagi, baru kan udah kecil nih, nggak apa-apa, pelan-pelan tutupkan, ya. Jadi jangan buru-buru mas. Kalau kayak gitu udah, karena nanti apa udara masuk lagi besar, mas nggak ada perlindungannya. Oke? Lingkarannya itu yang bawah itu nggak boleh melebihi sini, jadi tengah-tengahnya mas. Terus saya diintip bongkok kan. Kuat. Oke. Ya. Pegangnya. Kenceng, bawa. Terus, pul. Pul, tekan pul. Oke, dah, berdiri. Jalan. Tekan. Sudah kencang kan? Ayo, Mbak. Oke, jalan. Sini, kabulkan. Dari sini. Apa sudah? Oke, jalan. Coba tendernya dong. Coba. Oh. Jauh sedikit, Kak. Mundur dulu. Oke. Oke, jalan Pak. Dari sini Pak. Baik, belakang satu lagi udah belum? Ya, ini mau terus. Udah belum? Kuat. Ya, maju lagi. Tak, maju. Cuma kalau lebih ini lagi di nozzle-nya, nozzle panjang ada lubang-lubang berarti isinya foam. Tapi kalau yang masang salah ya sudah. Tapi isinya foam. Yuk, silakan tes. Tekan ke atas, cerot. Yuk. Oke, satu titik jangan digoyang. Ya, tekan. Op. Oke, mundur. Mundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Kami dari setiap PT yang ada di Sigma melakukan pada hari ini adalah simulasi masalah kebakaran yang diadakan oleh BP Batam. Kami terima kasih banyak atas kesediaan BP Batam yang telah melakukan simulasi atau praktek di lapangan untuk melakukan cara pemadaman kebakaran. Kami sangat mengharapkan kepada BP Batam untuk bisa melakukan rutinitas, apakah setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali di kawasan Sigma ini ataupun di kawasan yang lain. Sekali lagi, ini sangat berguna bagi kami, bagi perusahaan yang ada di kawasan Sigma ini, dan sangat berguna sekali untuk bagi kami pribadi, bagi bapak-bapak yang mempunyai rumah, yang mempunyai ada kompor yang di rumah, bisa kita lakukan ini. Dan untuk kami bisa untuk menyampaikan kepada istri kami ataupun tetangga-tetangga untuk melakukan hal ini. Semoga di kawasan ataupun di perumahan tidak akan terjadi kebakaran yang disebabkan oleh kompor meledak ataupun bahan-bahan yang lain. Sekali lagi sangat berterima kasih kepada BP Batam yang telah bersedia untuk melakukan simulasi pemadam kebakaran di kawasan Sigma. Sangat berharap tidak di Sigma aja, di seluruh lingkungan atau di wilayah Batam bisa dilakukan hal seperti ini sehingga tidak terjadi, sehingga bisa menanggulangi masalah kebakaran di Kota Batam, sehingga masalah kebakaran di Kota Batam bisa diatasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BP Batam! Jaya!